Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah jika video ini muncul di beranda Anda. Ini adalah petunjuk dari Allah kepada Anda. Setidaknya sempatkanlah menulis sholawat kepada Nabi di kolom komentar. Insya Allah bisa menjadi bukti kecintaan kita untuk mendapat syafaat beliau kelak di akhirat. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas karunia-Nya dan sholawat senantiasa tercurah kepada Nabi junjungan kita. Semoga kita semua selalu diberkahi kesehatan, kebahagiaan, dan keberhasilan di setiap langkah dan usaha kita. Dan semoga kita tidak mati terkecuali dalam kondisi beriman. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, rumah adalah tempat yang seharusnya memberikan kedamaian dan ketenangan bagi penghuninya. Namun terkadang ada tanda-tanda yang menunjukkan bahwa rumah telah diserang oleh energi negatif. Menurut ajaran Islam, mari kita telaah bersama 10 ciri yang menandakan rumah mulai diserang santet. Sesuai dengan ajaran Islam. Pertama, dalam Islam, kehadiran aura negatif di rumah dapat menjadi tanda awal serangan santet. Allah berfirman dalam surat Al-Isra ayat 82, "Dan kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penyembuh dan rahmat bagi orang-orang yang beriman, dan tidaklah bertambah kezoliman bagi orang-orang yang zolim, selain dari kerugian." Penting untuk dicatat bahwa ulama dan sufi sering menekankan pentingnya menjaga kebersihan spiritual di rumah. Mereka menyoroti bagaimana energi negatif dapat mempengaruhi kondisi rumah dan penghuninya. Pengalaman spiritual dan ilmu sains psikologi juga menunjukkan bahwa atmosfer negatif dapat menciptakan ketidaknyamanan dan stres bagi penghuninya. Oleh karena itu, keberadaan aura negatif bisa menjadi pertanda bahwa rumah sedang diserang santet menurut ajaran Islam. Kedua, kegelapan dan kesuraman dalam rumah dapat menjadi tanda serangan santet menurut ajaran Islam. Allah berfirman dalam surat Toha ayat 124, "Dan siapa yang berpaling dari peringatanku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit, dan kami akan menghimpunkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta." Ayat ini mencerminkan kondisi seseorang yang menjauhi peringatan Allah, yang dapat dihubungkan dengan keadaan rumah yang gelap dan suram, baik secara fisik maupun spiritual. Pengalaman ahli spiritual dan psikologi menunjukkan bahwa lingkungan yang gelap dapat mempengaruhi suasana hati dan kesejahteraan psikologi seseorang. Oleh karena itu, kegelapan dan kesuraman di rumah bisa menjadi pertanda serangan santet yang perlu diwaspadai sesuai dengan ajaran Islam. Ketiga, dalam ajaran Islam, terjadinya konflik dan pertengkaran yang sering terjadi di rumah dapat menjadikan tanda serangan santet. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 84, "Dan janganlah kalian saling bermusuhan, janganlah kalian berbuat kejahatan dan dosa dengan melanggar batas-batas kebenaran." Ayat ini menegaskan pentingnya menjaga keharmonisan dalam hubungan antar individu. Konflik dan pertengkaran di rumah bisa menjadi tanda-tanda keberadaan energi negatif. Sufi menekankan pentingnya menjaga harmoni dalam hubungan antar individu, sementara ilmu psikologi juga menunjukkan bahwa konflik yang sering dapat merusak kesejahteraan psikologi individu. Oleh karena itu, perlu diwaspadai bahwa serangan santet bisa menjadi penyebab terjadinya konflik dan pertengkaran yang sering terjadi di rumah sesuai dengan ajaran Islam. Keempat, dalam konteks serangan santet menurut ajaran Islam, adanya serangan penyakit yang tidak biasa atau sulit disembuhkan dapat menjadi tanda keberadaan energi negatif. Allah berfirman dalam surah Al-Isra ayat 82, "Dan kami turunkan dari Al-Quran suatu yang menjadi penyembuh dan rahmat bagi orang-orang yang beriman." Adanya serangan penyakit yang sulit disembuhkan mengindikasikan adanya kekuatan goib yang merugikan. Ulama dan sufi menekankan pentingnya doa dan zikir sebagai perlindungan dari penyakit dan bala. Dalam situasi seperti ini, berpegang teguh pada ajaran Islam dan memperbanyak amalan baik seperti doa dan zikir dapat menjadi perlindungan dari serangan santet serta penyakit-penyakit yang sulit disembuhkan. Kelima, perasaan tidak nyaman dan takut yang tidak beralasan di rumah dapat menjadi tanda keberadaan energi negatif menurut ajaran Islam. Allah berfirman dalam surat At-Talaq ayat 2, "Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan menghilangkan bagi mereka segala ketakutan." Perasaan tidak nyaman dan takut yang muncul tanpa alasan yang jelas bisa menjadi pertanda adanya gangguan spiritual. Ahli spiritual menyarankan untuk meningkatkan ibadah dan keimanan sebagai cara untuk mengatasi ketakutan yang tidak beralasan tersebut. Dengan memperkuat ikatan dengan Allah melalui ibadah dan takwa, seseorang dapat menemukan perlindungan dari gangguan spiritual seperti serangan santet. Keenam, menurut ajaran Islam, bau aneh atau aroma yang tidak sedap di rumah dapat menjadikan tanda keberadaan energi negatif. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Ahmad, sesungguhnya Allah menyukai hambanya yang bersih yang memuliakan diri.
dan dia benci kepada hambanya yang berlebih-lebihan, suka pamer, dan suka sombong. Bau aneh atau aroma yang tidak sedap bisa menjadi pertanda bahwa rumah telah diserang oleh energi negatif. Ulama menekankan pentingnya menjaga kebersihan fisik dan spiritual sebagai cara untuk mengusir energi negatif. Dengan menjaga kebersihan rumah secara fisik dan melakukan amalan-amalan spiritual seperti zikir dan doa, seseorang dapat menghalau gangguan-gangguan negatif yang mungkin muncul di rumah menurut ajaran Islam. Ketujuh, menurut ajaran Islam, keberadaan benda aneh atau sihir di rumah dapat menjadi tanda keberadaan energi negatif. Dalam riwayat hadis dari Bukhari disebutkan bahwa Rasulullah pernah diserang oleh seorang tukang sihir bernama Labid bin Al-Asham. Serangan tersebut bahkan membuat Nabi Muhammad berhalusinasi, padahal sebenarnya tidak. Tempat penyimpanan sihir tersebut adalah pada sisir dan rontokan rambut yang ditempatkan di kulit mayang kurma, di bawah batu dan di dalam sumur Zarwan. Keberadaan atau ditemukannya barang-barang aneh seperti itu dapat menjadi tanda adanya energi negatif di rumah Anda. Ulama menekankan pentingnya doa dan tawakal sebagai cara untuk mendapatkan perlindungan dan keberkahan dari Allah. Dengan memperbanyak ibadah doa dan tawakal, seseorang dapat memohon perlindungan dari Allah dan mengusir energi negatif yang mungkin ada di rumah, menurut ajaran Islam. Kedelapan, dalam Islam ketika binatang peliharaan atau hewan liar menghindari rumah, hal ini dapat menjadi tanda keberadaan energi negatif. Allah berfirman dalam surah Hud ayat 6, dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi, melainkan Allah yang memberi rezekinya. Ketika binatang peliharaan atau hewan liar mulai menghindari rumah, hal tersebut bisa menjadi pertanda bahwa ada gangguan atau energi negatif di lingkungan tersebut. Ulama menyarankan untuk melakukan ruqyah dan membersihkan rumah dengan cara spiritual sebagai cara untuk mengusir energi negatif tersebut. Dengan melakukan tindakan-tindakan spiritual seperti ruqyah dan membersihkan rumah dari energi negatif, seseorang dapat melindungi rumah dan penghuninya dari gangguan santet atau energi lainnya. 9. Dalam Islam, kerusakan yang tidak lazim pada bangunan atau peralatan di rumah bisa menjadi tanda keberadaan energi negatif. Allah berfirman dalam surat At-Talaq ayat 5, dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan menghapuskan kesalahan-kesalahannya dan akan melipat gandakan pahalanya. Kerusakan yang tidak lazim pada bangunan atau peralatan rumah bisa menjadi pertanda adanya gangguan atau energi negatif di lingkungan tersebut. Ulama menyarankan untuk melakukan perbaikan dan membersihkan rumah secara spiritual sebagai cara untuk mengatasi energi negatif tersebut. Dengan melakukan tindakan perbaikan secara fisik dan spiritual, seseorang dapat mengatasi gangguan-gangguan yang disebabkan oleh energi negatif menurut ajaran Islam. Terakhir, dalam Islam, mimpi buruk atau pengalaman gaib yang mengerikan dapat menjadi tanda keberadaan energi negatif di rumah. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 268, "Ketahuilah, setan itu akan mencegah kalian berbuat kebaikan. Dia menyuruh kalian berbuat keji dan menyatakan bahwa Allah tidak ada kekuasaannya terhadap kalian." Mimpi buruk atau pengalaman gaib yang mengerikan bisa menjadi pertanda bahwa rumah telah terjangkit oleh energi negatif atau gangguan setan. Ulama menekankan pentingnya menjaga diri dari gangguan setan dan energi negatif dengan cara meningkatkan ibadah dan keimanan kepada Allah. Dengan memperkuat ikatan dengan Allah dan memperbanyak amalan baik, seseorang dapat memperoleh perlindungan dari gangguan setan dan energi negatif tersebut yang mungkin ada di dalam rumah. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga yang menyimak sampai akhir terhindar dari neraka dan dimasukkan ke dalam surganya Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.